Azimah wahid 151. Intusyir ilal buldan, semuanya. Ada jimat itu 151. Apa? Jimat. Azimah maksudnya wafaq ya, kita bahasanya bahasa Jawa aja jimat itu. Wafaq. Alladzi waffaqa Allah alaih. Wafaq itu Allah merestui maksudnya. Gak boleh orang gak boleh jangan Allah jangan. Ini bikinan orang. Lalu ngomong begini kan juga dari Allah. Lupa orang kali ya. Pikun mahrum. Jadi semuanya waktu per detik tik kata Imam Ahmad bin Hasan itu ada sir sendiri, ada rahasia Allah SWT untuk makhluknya. Di sini diperlukannya dalam beribadah atau beramal saleh al-istiqamah karena setiap detik ada rahasia yang Allah nggak kasih tahu. Nah, kalau istiqamah kan mesti dapat itu, dapat lah, kemungkinannya lebih gede. Astagfirullah, besar itu kerujuk rahmat Allah. Detik itu aja sekali. Fatahallah alaik, udah gak seneng dunia, wali langsung. Nah, itu orang-orang khas, khusus di atasnya orang-orang khusus yang diberi pemahaman. Bahkan Lailatul Qadar dia paham. La ya Allah, ya alimul ghaib wa syahadah, hanya Allah yang mengetahui sesuatu yang gaib dan yang terlihat. Ya benar, aslinya Allah. Paham gak? Tapi kalau Allah kasih boleh gak? Nabi Muhammad gak tahu gaib. Dan dia lihat malaikat itu kayak ya Allah min hada. Nah, masih syak kenabiannya. Sampai Nabi Hadir Pak Qadun bilang hambanya Allah yang saleh. Dia bilang ini anak ini bakal jadi durhaka, tahu gak dia gaib? Lalu nggak bakalan di Quran loh. Kok enggaknya Allah yang tahu, gamparin lu tuh. Ya kan? Oh, tahu semua yang gaib. Nah, itu tahu. Tapi berasal dari Allah. Kok nggak boleh semua sih? Ntar Nabi dibilang nggak tahu apa-apa takutnya. Ini Nabi Khidir, ada yang bilang bukan Nabi, orang saleh. Nabi Musa alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salat wa taslim. Milu ikut. Udah gitu nggak bakalan taslim ya sabar. Ini nggak bakalan dikasih tahu berarti gaib kan? Kan itu yang nggak ke depan nggak tahu. Ini nggak bakalan bisa ikut gua. Nanya Nabi Musa kan waktu dirusakin kapal barunya itu. Tahu kan nanti jawabannya kan? Nanya Nabi Musa. Kenapa kok kapal baik-baik bagus-bagus kok dirusak? Jadi zahirnya itu dianggap benar. Allah udah bilang dulu kan, ya lamun zahiran bil hayatid dunya. Itu sifatnya itlaq itu semuanya. Kata Nabi itu kena hitab itu semuanya. Bahwa mana akhiratihum, ujungnya akhirnya dia lupa, dia nggak tahu. Nah, kedua anak kecil dibunuh lah, kaget dong, anak kecil gak ada salahnya kalau dibunuh. Nanya sekali lagi, kagak usah kedua. Nabi war Rasul disuruh tawadhu sama orang soleh itu baru naik syuhada, baru siddiqin, baru an-nabiyyin. Ini imamul anbiya wal mursalin ba'da sayyidil mursalin wa khalilullahil karim. Ba'da Nabi Muhammad wa sayyidina al-khalil Ibrahim. Nabi Musa selalu menantang. Kita tanya lagi, udah beneran. Tapi berarti kan bener omongannya tadi, intaka lantas tadi amanya sabr, itu gak bakal bisa ikut aneh. Bener kan? Allah nunjukin Nabi nomor 3 paling top. Gak tahu, ini tahu. Memang semua punya anak terserah dong mengasih. Siapa aja mana yang punya. Dibatasin itu sama mereka, kagak boleh ya. Simpen ya Allah ya. Tuh gudangnya tuh loh. Tuh lemarinya ente ya Allah. Seakan-akan begitu. Ya kan sekarapnya Allah. Lah kalau kita mengurangi hak Allah itu dosa, bisa kufur. Allah nggak tahu tentang gaib yang diberikan itu kafir. Tapi jangan batasin Allah dong, Allah bebas dong. Mau Allah yang punya bacotnya juga Allah. Jadi ketika ente bacot tentang pencipta ente, bacot itu berarti omongan nggak baik ya. Itu Allah juga berkehendak bahwa Allah akan mentakkid kalamnya sendiri. Allah akan memastikan kalamnya sendiri bahwa ada orang kayak itu, yaitu fariqun haqqa alaihimut, sebagaimana orang baik. Jadi orang baik jangan rumangsa, jangan jumawa. Kalau bisa sholat, bisa ini, nggak bisa. Allah akan mentakkid fariqan haqqa, fariqan hada. Jadi semuanya Allah.
Ada asal satu. Sampai Allah nanti kembalikan lagi sebelum di surga sebelum neraka semuanya habis. Kembali ke satu. Tak. Gak ada malaikat, gak ada nabi, semuanya habis. 40 tahun Allah ngomong sendiri, dijawab sendiri Quran, limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. 40 tahun enggak ada yang hidup kecuali Allah. Allah ngomong dan Allah yang menjawab sendiri, limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Sekarang siapa yang royak, yang keren dulunya, jauh Jumawa dulunya, siapa yang ngomong begini dulunya, terus Allah ngomong 40 tahun. Hidupin sama Allah Ta'ala malaikat Israel, trompet lagi baru udah hidup. Pertama hidup Sayyidina Nabi Muhammad Habib. Seperti itu. Jadi semakin orang itu faham, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah keyakinan. Itu aslinya pemahaman, aslinya ilmu, aslinya amal saleh atau ibadah, menambah keyakinan kita mantap sama Allah. Kamu ini kalau ibadah kita bikin kita malah ragu dan lain sebagainya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar undang hidayah. Ya, hidayah itu maksudnya nanti Allah Ta'ala biar benerin ibadah itu, memperbaiki ibadah kita yang bukan rusak ya hancur, yang minta dibenerin, ya, spare partnya baru dan lain sebagainya. Wah, keren banget kalau Allah benerin ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakala. Ya, kita bahas sedikit nih. Wa idza qila lahum la tusidu fil ardi innama nahnu muslihun. Orang-orang Yahudi itu jahat banget. Udah dibilang ya. Wa idza qila la tusidu fil ardi. Itu mau cari rusak sih. Jahatnya innama nahnu muslihun. Karena dia justru yang memperbaiki sih. Bikin senjata tuh buat jagain negara orang. Tapi bikin senjata, bayangin bilang memperbaiki. Bikin rumah kayak bikin kebun. Bikin senjata, bikin bom, dia bilang apa? Innama nahnu muslihun. Anaknya yang bener-bener itu rentenir dunia pegang Yahudi, IMF. Itu kan murbina beragam wahid fil alam itu nomor 1. Paksa lagi kagak mau utang, habis nih akhirnya burus, pulau diminta, ini diminta. Tahu nggak? Itu masa pikiran, itu bukan hak ente untuk berpikir. Nah, ketika ente ada kawasan di situ, maka berpikirlah dan rubahlah. Talibul ilm itu yang menjadikan negara itu dicintai Allah semakin banyak talabul ilmnya. Talabul ilm talab mardatillah. Jadi negara yang banyak santrinya, hakikat santri, hakikat talibul ilm, maka negara itu banyak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang satu santri seperti itu. Innal malaika la tadau ajnihata li talibil ilm li talbi ma yasha. Satu santri. Ini masalahnya kita santri apa enggak? Apa santro? Ada jahat banget. Ada innahum mufsidun walakin la yashurun. Wallah kata Allah Ta'ala itu mereka tukang rusak tuh. Negara minta itu dikuasain. Nah ini Allah Ta'ala ngomong, innahumul mufsidun, mereka itu perusak sejati. Walakin la yashurun kata Allah Ta'ala. Kagak berasa kata Allah Ta'ala. Dia nggak ngerasa merusak. Paham ya maksudnya? Kagak ngerasa merusak. Allah bilang la yashur. Nggak berasa dia berusaha. Kenapa coba bayangin? Apa karena bodoh? Ini merusak. Allah udah bilang ini mereka merusak. Ente merusak. Dia bilang enggak. Anak mau perbaiki. Allah bilang lagi kan, ente kan tukang merusak. Paham? Dan perusak. Tapi malah dia berperasaan apa? Benar kan? Walakin dia nggak merasa. Kenapa? Yakin. Apa? Karena yakin. Lah. Seringnya rusak. Sehari lo pecahin 7 gelas, ilangin 7 sendok, besok 60 kalau soalnya di resto apa di mana. Kain sobek 7, 8, 9 tiap hari. Kan kira-kira itu bertahun-tahun. Kira-kira ada berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan, setahun. Nanti pecahinnya 5, 4, 3, 2, 1. Kadang yang ini enggak, yang ini enggak. Ya itu merasa enggak ada apa-apa dong banding yang kemarin. Maksudnya cuman 2 yang pecah lah. Cuman kalau yang enggak pernah pecah keselnya kan banget sih. Itu seperti itu perbandingannya. Karena sering ngerusak. Dia pertama kali dia rusak apa? Pertama kali yang memang dia rusak pertama kali. Biar dia ayam. Otaknya dia rusak sendiri. Ini Allah. Otaknya dirusak biar dia nyaman, berarti aslinya dia tahu nggak?
Wadda katsirun min ahli kitab. Udah jelas dia tahu tuh kata Allah Taala. Law yarudunahum min dinikum law yaruddunakum min ba'di imanikum. Makanya ini udah tahu kata Allah Taala. Kenapa ini udah mental lagi balik lagi? Jadi kafir lagi, jadi iri lagi, kufar hasab min dinnya. Kata bayyana lahum katabayyana lahumul haq. Kan udah tak tunjukin itu benar. Nabi Muhammad jelas mukjizatnya. Digini doang tuh. Bulan belas sampai sekarang jadi lihat. Enggak mau. Kagak mau bisa. Enggak salah. Mau disalahin Allahnya. Nah, coba dong. Ini kan Yahudi dan Bani Israel jangan orang Arab. Nanti diprotes. Iblis seperti itu. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana an-nas. Ya wis kalau ente enggak merasa sekarang berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum la tusyriku wa idza qila lahum aminu. Masa enggak merasa salah kan? Sudah kalau begitu beriman. Maka mereka langsung ngomong kama amana an-nas, maka berimanlah seperti orang lain beriman. Dia ngomong apa? Qalu anu'minu kama amana an-nas. Anak beriman tuh kayak mereka semua. Kama amana an-nas. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu. Anak beriman, tapi jangan kayak gitu dong. Kama amana as-sufaha. Sufaha itu bahlul goblok licik gitu kan. Beriman tapi dia bilang kama amana as-sufaha. Seperti imannya orang-orang jorok. Ala innahum sufaha. Memang kau itu itu bilang beriman itu dengan tukang merusak. Kok itu bilang beriman? Walakin layak lamun lagi. Tapi itu sendiri kan saking jorok terus pikirannya. Biasa lihat aurat terus, lihat tangan wanita sininya kan kayak biasa. Biasa lihat yang lebih dari itu. Benar kan? Ini perbandingannya Allah Taala luar biasa ya. Sadaqallah. Incredible kitab ini jangan main-main. Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi hadzal Qur'an. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Tiap orang-orang itu ya ketemu orang yang beriman, qalu amanna. Pimpinannya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Al-munafik juga ini, Yahudi munafik juga ini ya. Qalu amanna. Wa idza khala ila syayatinihim, balik lagi sama grupnya syayatinihim Allah bilang ya. Grup mereka Allah bilang ila syayatinihim, qalu inna ma'akum. Ini muntip doang gua. Lalu, nah ini ma'akum, anak bareng sama ente. Pak Sofyan, Maya, min khalaq, semuanya tuh seperti itu. Apa tadi? Dalam keladina amanu qalu amanna khala syaitan qalu inna ma'akum. Inna ma nahnu mustahzi'un. Ini Anda barusan cari aja yang lucu-lucu dari orang-orang itu ikut Muhammad, ikut Ahmad, ikut Mustafa SAW. Nah, innama ana ini cek doang ya. Bahkan pernah terjadi dan Sayyidina Abu Bakar lihat tuh, dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala bin Salul ini. Yang ini dicengin. Hampir dimarahin. Allah bilang, "Rait. Salatnya di saf awal." Sini lebih dari 1 tahun. Saf awal, imam munafik, pimpinannya munafik. Sudah diketahui semua sahabat tahu. Anaknya bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Anaknya enggak, anaknya sahabi. Ya Rasulullah, apa? Abah anak dijenguk. Rahmatan lil Rasulullah ngomong apa? Ya. Rasulullah nggak ngomong apa? La syirk bin. Anaknya bin Salul, imam al-munafik, pimpinan raisul munafikin. Dia bilang, ya annahu rahmatan lil alamin wa bil khusus lin nas ajmain. Ya akhi, kata Rasulullah. Enggak dari kata-kata enggak begitu. Ada ini edisinya beda ini. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang paling keras, ya Rasulullah innahu raisul munafikin. Itu pimpinnya munafik kok didatangi ya Allah. Anak takut nak jadi syariat. Yuk. Sampai ke depan mayit kan. Ini udah anak mandiin ya Rasulullah. Itu bin Salul anaknya banyak selawat itu waktu memandiin apanya.
Tapi nggak kan semua nggak kepake semuanya. Pokoknya aku udah kafir ya, aku mau sholawat, mau sholat, kufur udah keluar dan habitat amalum udah bubar. Kata ya Rasulullah, pakaian itu kan ada 2 jubah, tapi kekerataannya kali-kali bisa sedikit mah. Sayyidina Umar meriang. Ini jahat banget, bukan jahat sama Sayyidina Umar, jahat sama Rasulullah. Sayyidina Umar nggak terima. Lagi, ayat. Kim, komat. Sholat itu datang wahyu. Jangan kau sholati kata Allah. Balaisan imam. Di sholat taubah deh. Jangan sholat aja jangan. Mereka adalah memerangi Allah dan engkau. Mundur Rasulullah ngomong sama anaknya. Boleh sama Allah. Amin. Wa ente ya Umar. Saya Umar balik. Wallahi anak bininya nggak turun ayat ini dan anak menyolati agar dia diringankan bahkan dituntaskan. Rasulullah 13 sana. Biar ini yang wah ngeri ini bin Salul ini enggak umum. Depan sendiri memberi info keadaan ini. Rasulullah biar ini hidup mati dengan tenang secara zahir. Mati keblok ya mas ya Pak. Tapi zahir. Ente ya Allah, wallahi anak ingin nyolatin dia agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memasukkannya ke surga jangan sekali-kali gitu. Ini nomor. Tadi kan ada anaknya turun ayat, mundur Rasulullah SAW, dia anda heboh, Rasul senang banget sama Allah, kekasihnya ngomong, hakata. Baru mundur anaknya, Allah yang nyuruh, seperti mana saya alabah, mau diterima, Rasulullah mau diterima, turun ayat, ya kan, turun ayat apa ya, ayat itu jelas kan, lamma hadallah. Dan satu orang itu yang janji sama Allah lewat Rasulullah SAW. Wa ada min fadlihi, jika anak diberi modal dikasih karunia banyak sama Allah Taala, karena sadaqanna pasti anak akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Walau lakunanna min as-salihin. Saksikan anak wahai Rasulullah. Anda bakal jadi orang yang saleh. Walamma ataha min fadlihi, ketika Allah datangin itu karunia bakhil. Wa tawallau, berpaling. Rasul lewat sana dia tahu. Bahwa itu dia termasuk orang-orang yang berpaling. Itu mau diterima sama Rasulullah. Allah nggak terima. Apa gara-gara Allah? Allah nggak terima enggak? Kekasihnya disakitin. Saksikan anak nanti. Ngomong gitu. Jadi saksi kekasih anak terus mau ya Habibi saya akan begitu. Jangan-jangan itu orang nggak benar itu. Rasul ada sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi. Mau diterima Rasulullah biar masuk Islam ada. Bagaimana alina? Nahnu nusyhidu la ilaha. Bagaimana dengan kita? Kita sampai detik ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jelas Rasulullah senang dengan kita. Ingat, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu tanda kita ya Allah, ya Rasulullah, ini terus cuil dari anak ya agar ya kan antum yang selamatin anak ke neraka. Kalau nggak ada antum, anak nggak bisa masuk surga, nggak bisa selamat dan lain sebagainya. Anak pingin itu selamat itu, inti bayangin sesuatu. Kalau makanan kayak nggak pantas, terus pahala kagak pernah dapet, ya kan? Udah bayangin aja sesuatu yang kira-kira Rasulullah senyum sama itu. Hadal maksud salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibtisam Rasul sallam, tabassam Rasulullah mesem. Ada ibtisam jalla fi'ullah. Sama dengan senyumnya Allah Subhanahu wa taala. Ali mana? Ya ayat alladzi yusalli alaikum malaikatuhu liyukhrijukum minadh dhulumati ila nur. Hada senangnya Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jalna min ahli mahabbatillah wa rasulih. Biwasitati biwasilah sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa bil Hasan wal Husain wa abihima Ali wa abuhuma Ali wa ummihima Zahra al-Batul binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahlu baitihi al-kamilin at-tayyibin at-tahirin ila yawmina hadha mahdhi fadlik wujudik karamik wa ihsanik sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma hdina fi man hadayt